Puji Tuhan, kita bersyukur kembali pada sore atau malam hari ini kita boleh ada bersama, walaupun hanya di udara, tapi kita berterima kasih untuk apapun yang Tuhan sediakan bagi kita, merupakan kesempatan untuk kita tetap diberkati oleh firman Allah. Mungkin sore hari ini bukan pelajaran, tetapi kita akan masuk di dalam waktu-waktu doa dan sepakat dalam rapat Zoom kemarin kita telah sepakati seluruh komisi berada di dalam suasana ibadah doa. Dan satu hal yang pasti, bahwa doa merupakan sesuatu yang istimewa, terlebih dalam masa-masa seperti ini. Ini merupakan bagian yang istimewa yang kita akan nikmati, dan untuk doa kita membutuhkan dasar. Ya, ada dasar, adalah dasar untuk kita berdoa. Baik, kita buka dalam Yeremia 23. Yeremia 23. Dalam Yeremia 23 ayat yang ke-18, maka kita akan membaca. Bapak-bapak di rumah, silakan kita buka bersama Yeremia 23 ayat 18. Bila sudah dapat, mari kita membaca ayat ini. Di sini, mari kita berdiri, kita akan membaca. Bapak di rumah tidak keberatan ya, kita baca. Kita berdiri 3, 4. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah yang memperhatikan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan dan mendengarnya? Silakan duduk. Siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Luar biasa kalau kita mendapat surat undangan untuk duduk dalam satu dewan musyawarah Tuhan. Berarti kita bukan orang sembarang, karena hanya orang-orang istimewa lah yang akan diundang untuk duduk dalam dewan musyawarah Allah. Sebuah kata dewan musyawarah itu adalah sebuah kelompok orang-orang yang terhormat. Haleluya. Bapak-bapak, kita mempunyai tempat yang terhormat. Haleluya. Di dalam keluarga, kita adalah kepala keluarga. Artinya di tengah keluarga, kitalah pemimpin dewan kehormatan di rumah yang diundang untuk duduk dalam dewan musyawarah Tuhan. Luar biasa loh. Sebagai bapak, kita diundang untuk duduk dalam sebuah rapat penting. Dewan musyawarah itu nggak akan duduk-duduk ngopi. Enggak. Dewan musyawarah juga tidak akan duduk-duduk sekedar menghilangkan lelah, ngobrol, ngalor ngidul, nggak karu-karuan. Bahkan dikatakan Mazmur 1, jangan duduk. Nah, masih ingat ya? Ayo kita ingat, apakah tempat duduk kita diperhatikan Allah? Jawabnya ya.
Mazmur 1. Mazmur 1. Tadi beberapa nama yang muncul di Zoom, dan saya persilakan Bapak Rusli bisa membaca dulu Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1. Ya, silakan Pak. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sedikit sekali lagi Pak, sedikit keras kami belum mendengarnya. Ya. Mazmur 1 ayat 1. Iya, terima kasih. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, puji Tuhan. Duduk kita diperhatikan Allah. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi Dewan Musyawarah Tuhan itu bukan sebagai perkumpulan pencemooh. Diperhatikan, hidup manusia itu 3 gerakannya. Kalau nggak berjalan, ya berdiri. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Tetapi dalam sikap perjalanan hidup kita seperti apapun, di sana ada komunitas. Dan komunitas itu menentukan siapakah kita sesuai dengan komunitas itu. Diingatkan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena kalau orang fasik pasti memberikan nasihat kefasikan. Kata kefasikan berbicara tentang tidak tahu beribadah. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata rasa. Orang fasik, orang yang tidak beribadah, enggan beribadah, ya, tidak beribadah. Kedua, tidak berdiri pada jalan orang berdosa. Kalau berjalan pada jalan orang berdosa, ya pasti ikutlah kita. Kalau sebuah perjalanan, kemana udah ikut aja. Nah, mungkin kita bukan kelompoknya, karena kita sudah berdiri di jalan orang berdosa, akhirnya kita ikutlah di dalam jalan orang berdosa itu. Dan untuk membicarakan kata duduk dalam Dewan Musyawarah Allah, ada duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata yang ketiga, lauta. Duduk dalam kumpulan pencemooh, pengejek. Orang-orang yang duduk dalam kelompok-kelompok pembicaraan cemooh satu dengan lain. Gak enak kalau tidak mencemooh si A, si B, si C. Menyampaikan, membuat perkataan-perkataan mendiskreditkan orang. Itu pencemooh. Di mana kita duduk sebagai kaum bapak? Ingat, kita adalah orang-orang terhormat. Kaum bapak itu adalah kelompok orang terhormat. Di rumah saja sudah terhormat. Kalau makan, pasti siapa yang didahulukan? Bapak. Ibu akan berdiri, ambilkan nasi dulu.
Apakah Bapak mau ambil atau Bapak diambilkan, tapi udah pasti istri ada di samping kita untuk melayani kita, sudah pasti. Yang banyak Bu, saya lagi lapar. Nah, Pak biasanya gitu. Kelihatannya lauknya enak banget Ibu bikin, membesarkan hati istri. Waduh, Ibu kalau hidup dikasih kalimat seperti itu, waduh, besok dimasakin lagi. Tapi sudah pasti menjadi orang terhormat karena pertama kali dirinya bukan anak, Bapak. Bahkan ketika anaknya mau cepat-cepat ambil, nanti dulu, Bapak dulu. Nah, coba orang terhormat lagi Bapak. Di rumah saja sebagai Bapak ditempatkan oleh Allah dalam struktur yang tinggi, struktur di atas. Bapak itu menjadi orang terhormat. Nah, jaga kehormatan ini. Jaga kehormatan ini. Sehingga setiap Bapak yang menjaga kehormatan ini akan mendapat wibawa dari wibawa Allah yang dipercayakan kepada setiap Bapak. Wibawa Allah diberikan kepada kita. Jadi Bapak-Bapak itu begitu berharga. Seringkali kita tidak menghargai posisi, status, kedudukan hanya karena perkara-perkara yang tidak kita lakukan dengan sewajarnya. Maka kita kehilangan di bawah Allah. Kita ditempatkan di tempat kedudukan yang istimewa. Dalam Dewan Musyawarah Allah, kita diundang untuk duduk dalam Dewan Musyawarah Allah. Para menteri kabinet ketika duduk dalam rapat kabinet itu sudah diatur duduknya. Ya, walaupun kita nggak pernah pergi ke istana, tapi kalau kita melihat disorot dalam sebuah rapat kabinet, kita rasa hebatnya itu menteri-menteri duduk dengan presiden. Pembicaraannya pasti istimewa, bukan bertanya beras berapa hari. Itu bukan pembicaraan menteri dengan presiden. Dia nggak akan tanya sarapan tadi nasi uduk nenek enak. Itu bukan pembicaraan menteri kabinet. Tapi pembicaraan yang tinggi, pembicaraan yang berada di tingkat tinggi sesuai dengan posisi kita. Sebab itu saya ingin mengingatkan Bapak-Bapak, engkau bukan cuma duduk di tempat yang istimewa dalam Dewan Musyawarahnya Allah. Kalau kita baca dari kitab Kejadian, maka kita lihat orang pertama yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi keluarga Allah adalah Abraham. Dalam semua kegiatan Allah selalu dibicarakan dengan Abraham. Sehingga pernah satu kali Allah belum menyampaikan rencananya kepada Abraham untuk menghancurkan Sodom Gomora. Maka ada kalimat Allah yang menarik dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian
pasal 18 ayat 17. Pak Justinus, ya, Bapak Justinus bisa bacakan Kejadian 18 ayat yang ke-17. Ada anginnya, Pak. Pak Justinus, sudah? Pasal 18 Kejadian ayat 17. Belum bisa. Ini harus hari ininya emang disiapkan. Ya, sekali lagi Pak Yus. Ya, Pak Sewani bacakannya. Pasal 18 ayat 17. Kejadian 18 ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, Allah berpikir, baru saya belum membicarakan kepada Abraham rencana untuk menghancurkan Sodom Gomora. Kenapa Allah harus berpikir? Kenapa harus bicara dengan Abraham? Karena Abraham termasuk dewan musyawarah Allah. Seperti kemarin, untuk menentukan apakah kegiatan kita pada hari Minggu yang lalu, hari Minggu yang akan datang, saya katakan kita rapat dulu, umumkan lebih dulu kepada seluruh pengurus untuk bisa Zoom meeting, sebab kita harus memutuskan sesuatu yang penting. Bukannya Ibu Gembala saja yang menentukan, saya bisa menentukan. Tapi saya harus menghormati pengurus yang ada. Kenapa? Karena pengurus sudah dilantik untuk bersama-sama saya dalam keputusan-keputusan penting yang bersifat jemaah. Siapapun yang duduk dalam pengurus, bagi saya saudara berhak untuk memberikan saran, masukan, karena ini adalah dewan musyawarah. Begitu pula dengan Tuhan. Tuhan menghormati Abraham. Sebenarnya apa yang kurang dari Allah untuk mengambil hak prerogatif, mengambil keputusan? Tetapi Allah menghormati Abraham karena Abraham anggota dewan musyawarah Allah. Sebab itu hormati. Kedudukan kita di tempat itu adalah kedudukan yang penting, yang terhormat. Jangan lempar kedudukan kita hanya karena perkara-perkara sepele yang bersifat daging. Tempat kedudukan Yudas yang ada di dalam dewan musyawarah murid-murid Yesus
terjual hanya karena 30 keping perak. Sayang, bukankah dia seorang bendahara? Ya, kita Komisi Pria punya bendahara, ketua, koordinator, bisa saja perintahkan keluarkan uang sebagai koordinator, bisa. Tetapi koordinator tidak dapat melaksanakan itu bila bendahara belum sepakat. Dia bisa komplain, Pak Ketua, Pak Koordinator, maaf, nanti dulu, rapat dulu Pak, apapun, tapi ini keperluan, betul, keperluan Komisi Pria, tapi kita punya pengurus Pak, ayo kita rapat dulu. Itu yang harus kita lakukan. Bendahara punya hak suara, karena dia termasuk duduk dalam Dewan Musyawarah Pengurus. Yudas tidak jaga kedudukannya sebagai orang kepercayaan dalam tim penginjilan Yesus. Dan ia ambil keuntungan 30 keping perak masuk kantong. Tapi dia jual kedudukannya sebagai anggota Dewan Musyawarah murid-murid. Hanya karena 30 keping perak. Kalau lihat di dalam kitab Kejadian, harga yang sama, harga seekor lembu mati. Harga itu, kedudukan sebagai bendahara Yudas dijual hanya karena harga seekor lembu mati. Bukan seekor lembu hidup. Seekor lembu mati itu lebih murah harganya dibanding dengan membeli korban. Misalkan mereka saudara kita yang membeli korban beli seekor lembu tamu segar hidup, tidak lembu mati. Hanya karena perkara-perkara demikian, kita tidak jaga duduk dalam Dewan Musyawarah Allah, mempunyai kedudukan yang istimewa. Dan inilah yang sangat menarik untuk kita bisa jaga di hari-hari yang jahat ini. Di hari-hari ini, apapun Allah berhak lakukan ke atas muka bumi, berhak. Adanya COVID di bumi itu haknya Allah. Orang selalu bicarakan ada konspirasi. Ini dibuat oleh negara ini, dibuat oleh negara. Sekarang kita sisihkan kata dibuat oleh siapapun. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak jadi. Siapapun yang membuatnya, mau siapapun penguasa di dunia ini siapa? Katakan presiden yang tertinggi, terbesar. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak jadi. Tuhan kok dilawan. Kita singkirkan konspirasi virus nanti COVID-19 buatan negara, singkirkan dulu. Kita nggak peduli. Tetapi kalau sudah jadi dan apa yang terjadi mengglobal, maka itu adalah seizin Tuhan. Dan apa yang seizin Tuhan, kita tak bisa mencegah apapun. Kalau itu seizin Tuhan, tidak ada yang dapat kita cegah. Lebih dulu saja. Ya, masih ingat ayatnya ya. Ayub 22. Ayub 22.
Yupi sudah bisa bacakan Pak ayat yang ke-21. Pak Yupi. Ya, Bu. Ayat 22. Gimana, Bu? Kejadian? Keluar? Ayat 22. Ayat 21. Ya. Ayub 22 Ayat ayat 21. Iya. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tenteram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ya. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Apa yang harus kita lakukan? Berdamai, berlakulah ramah, tunduklah kepada Allah. Sebagai pemimpin musyawarah, maka Allah berhak mengambil keputusan. Allah menghormati loh. Setiap bapak ini dihormati Allah. Jaga kepercayaan Allah atas kita. Jaga. Sehingga kita tidak menjadi bapak-bapak yang kehilangan wibawa Allah. Jangan. Coba tanya kepada menteri-menteri. Kalau dia memberikan satu pengumuman, lalu dia berkata, atas perintah presiden, waduh, maka kalimatnya itu berwibawa. Atas perintah presiden, saya berdiri di sini menyampaikan satu, wah, semua orang dengar karena dia membawa perintah presiden. Dia tidak ngomong dengan omongannya sendiri. Sebagai orang kepercayaan yang membawa perintah Allah. Demikianlah firman Allah. Kalau kita dengar kalimat itu bukan omongan kita, bukan omongan si pengkhotbah, bukan omongan si pembicara, tapi firman Allah. Berdamai dengan Allah, maka engkau tentram. Dan dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Haleluya. Duduklah dalam dewan musyawarah. Banyak hal yang Allah mau bicarakan dengan kita sebagai bapak-bapak. Abraham menjadi orang yang diajak bicara. Lebih jauh lagi dalam Kejadian pasal yang ke-6, bangunkan sebuah batra. Itu perintah tidak disampaikan kepada anak-anakmu, walaupun anak-anakmu adalah generasi muda. Dan generasi muda adalah generasi yang brilian, generasi yang lebih cantik dari kita orang tua. Tapi Allah nggak bicara kepada anakmu. Allah bicara kepada siapa? Kepadamu. Tidak bicara kepada anak. Tidak. Karena Allah menghormati mana bapakmu. Ya, itulah sebabnya hari-hari seperti ini, sebagai kaum bapak, miliki telinga yang mendengar suara Allah. Miliki sebagai bapak yang tidak condongkan telinga kepada suara manusia, kepada suara si A, si B, si J, tapi condongkan telinga kita untuk mendengar suara Allah. Bahaya kalau kita tidak mendengar suara Allah. Sebagai kaum bapak, miliki telinga yang mendengar suara Allah. Bahaya. Coba Bapak Andi bisa baca Pak Matius, Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2
Silakan dibaca ayat yang ke-13. Matius pasal 2 ayat 13. Silakan Pak Andi. Matius 2 ayat 13. Betul. Ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Kalau Yusuf tidak punya telinga yang mendengar suara, mati Yesus. Ini loh peran telinga Bapak yang mendengar suara. Peran di akhir zaman seperti ini. Sebagai kaum Bapak yang tidak punya telinga untuk mendengar suara Allah, kita akan kehilangan keluarga kita. Kita akan kehilangan orang yang kita kasihi. Dengar suara Allah. Hati-hati. Saatnya kita gak bermain. Saatnya kita gak sekedar ikut ibadah. Ayo antar istri. Hanya karena antar istri akan ikut ibadah. Padahal hatinya gak kepengen ibadah. Pak, saya harus berkata kepada Bapak bahwa ini saat tidak bermain. Ini bukan saat kita bermain. Ini adalah saat yang menentukan keselamatan keluarga kita. Ketika Bapak tidak punya telinga yang mendengar suara Allah, haleluya, kita akan kehilangan keluarga kita. Contoh di perjanjian lama, tadi kita sudah baca Abraham. Contoh dalam perjanjian baru, kita sudah baca Yusuf. Mau contoh di akhir zaman, apa yang Allah sedang kerjakan di akhir zaman? 7 jemaat masing-masing kita bisa baca Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Kita mulai bacanya pasal 2. Pak Charles, ayo baca Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itulah kalimat kepada 7 jemaat di akhir zaman. Pasal yang kedua, ayat yang ke-11, lanjutkan Bapak Satoto. Pasal 2 ayat 11. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, lanjutnya Bapak Hasibuan, pasal yang kedua Pak, ayat yang ke-17. Wahyu 2 ayat 17. Silakan. Bapak Hasibuan, sudah?
Bapak Tambunan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Haleluya. Masih ada lagi. Pasal 2. Masih pasal 2. Kita baca pada ayat yang ke 29. Bapak Endi. Bapak Christian. Pasal 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Lagi pasal 3. Pasal 3 ayat 6. Pak C. Halo, Pak C Bapak. Bisa baca ayat 6. Pasal 3 ayat 6. Ayat 3 ayat 6. Karena siapa? Ya. Amirnya Pak. Bisa tolong cucu-cucu di situ atau anak di situ? Ya, baik, kita baca bersama ya. Semua dibuka, semua unmute ya, semua unmute, kita baca bersama. Pasal 3 ayat 6 kita Wahyu 3:4. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan itu masih sampai ayat 22. Pasal 3. Jadi kalau dikatakan dari kitab Kejadian, Allah bicara kepada kepala keluarga. No. Sampai kita Wahyu selalu bicara tentang telinga yang mendengar. Mengapa? Supaya telinga yang mendengar ini akan menjadi pelaku dari firman Allah. Dan kalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan telinga yang mendengar sebagai seorang pembawa, maka selamatlah keluarga kita. Selamatlah keluarga kita. Kalau kita menjadi pelaku sebagai kaum bapa yang tanggap akan firman Allah, yang melakukan firman Allah, selamat saudara. Coba kalau tidak mau bikin bahtera, ke-8 orang mati. Kalau Abraham tidak mau berdoa dalam doa syafaat, Lot kadang sakit keluar dari sana mati. Bahkan semua tokoh, kalau Yusuf tidak mendengar suara keluarganya, Yesus pun betapa berartinya ketika kita duduk dalam dewan musyawarah Allah. Jaga kursi yang dipercayakan Allah kepada kita kaum bapa untuk menjadi orang istimewa dalam dewan musyawarah Allah. Mungkin kita akan lanjutkan dalam ibadah besok ya, karena menarik untuk kali ini, tapi ada waktu bagi kita untuk berdoa. Itu sebabnya ambil poin menjadi seorang bapa yang menjaga kedudukan
posisi terhormat yang paling dekat. Diajak berbicara, punya waktu untuk duduk bercakap-cakap dengan Allah. Mempunyai kesempatan untuk diajak bercakap-cakap untuk apa yang akan terjadi besok. Itu telinga setia kau Bapa akan menyelamatkan keluarganya. Luar biasa. Hari ini angka COVID 27.000 dan masih naik. Para dokter, para medis sudah diantar ke pemakaman karena COVID. Luar biasa. Mereka sudah kelelahan dan mereka tidak punya lagi kekuatan untuk bertahan. Indonesia memang darurat. Itu sebabnya kita punya waktu berdoa. Karena hanya dengan doa kita menyelamatkan keluarga kita. Kalau kita cinta keluarga, kalau kita mengasihi keluarga, ambil waktu untuk berdoa. Karena inilah saatnya di mana kita tahu mencari kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Di tempat-tempat rumah-rumah kita, bapak-bapak, sisihkan diri. Ambil waktu berdoa. Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita. Puji Tuhan, saya kembalikan